Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, bagi yang memulai bisnis yang berkaitan dengan properti atau bisnis apapun, atau yang mau membuat suatu project, perlu kita melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Studi kelayakan ini cukup penting untuk memastikan kalau proyek itu kita bisa lanjutkan atau tidak. Studi kelayakan posisinya ada di awal. Jadi setelah kita mendapatkan ide, kita mau bisnis apa, kita mau investasi apa, kemudian berikutnya adalah melakukan studi kelayakan. Layak atau tidak proyek kita ini dilaksanakan. Jadi inilah studi kelayakan. Studi kelayakan bukan studi melayakkan, tapi benar-benar studi kelayakan. Jika tidak, berarti ya tidak perlu dilanjutkan investasinya. Kalau studi melayakkan kan bisa nggak bisa harus layak. Nah, ini perbedaan mendasarnya. Studi kelayakan ini apa sih dan apa pentingnya? Saya mencukil dari salah satu pendapat seorang ulama, yaitu Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas, yang menulis bahwa semua pekerjaan harusnya melalui suatu proses studi kelayakan. Kemudian juga saya mencukil dari Feng Shui, dalam strategi perang itu sangat membutuhkan energi yang sangat besar, mengorbankan suatu hal yang sangat besar, sehingga sebelum kita melakukan perang kita harus menghitung beneran apa keuntungan, target, dan semuanya sebelum kita memutuskan untuk perang. Jika tidak, maka kita bisa menghadapi suatu kehancuran atau kekalahan yang cukup telak. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang menyebabkan kerugian cukup besar, terutama berkaitan dengan properti. Kita membangun apapun, terutama berkaitan dengan bisnis, akan berkaitan dengan modal yang cukup besar. Kesalahan-kesalahan yang kita ambil dalam pengambilan keputusan berikutnya ini sangat yang memberikan kerugian cukup besar, karena bisnis di properti tidak ada yang kecil, semuanya besar. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang membuat bisnis itu cukup rugi. Angka baiknya dalam melihat studi kelayakan ini, kita juga memperhatikan 5 hal ini. Pertama, berkaitan dengan marketing atau pemasaran. Ada 4 hal. Pertama, berkaitan dalam marketing ini adalah analisis produk. Produk yang akan kita ciptakan ini seperti apa, kemudian targetnya siapa. Yang kedua, analisis pasar. Mau dibawa kemana, siapa yang akan membeli produk kita. Yang tiga, analisis tentang persaingan. Dan terakhir adalah analisis strategi. Ini yang berkaitan dengan marketing mix. Yang kedua adalah berkaitan dengan operasi atau produksi. Pertama, berkaitan dengan desain produknya sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan memilih lokasi tempat kita akan meletakkan properti kita. Yang tiga, berkaitan dengan layout. Yang di dalam layout ini berkaitan juga dengan hal-hal lain yang lebih detail. Kemudian yang ketiga, yang secara garis besar berkaitan dengan aspek hukum atau legalitas. Ini antara lain berkaitan dengan badan usaha. Kita memilih badan usaha apa yang sesuai dengan properti yang akan kita bangun, bisnis yang akan kita bangun. Yang kedua, berkaitan dengan izin usaha. Perizinan apa saja harus kita siapkan dan apakah layak bangunan tersebut, bangunan properti kita untuk mendapatkan izin sesuai dengan fungsinya. Yang tiga, berkaitan dengan peraturan yang terkait yang berkaitan dengan bisnis kita. Kemudian yang setelah aspek hukum, yang keempat yang penting adalah berkaitan dengan sumber daya manusia. Ini berkaitan dengan operasional manajemen di dalam perusahaan kita. Antara lain dengan rekrutmen, sumber daya manusia, dan posisi kita ada di mana. Yang berkaitan juga dengan
tenaga kerja yang akan kita rekrut. Dan yang terakhir berkaitan dengan keuangan. Laporan keuangan, analisis laporan keuangan, rasio dari keuntungan yang akan kita peroleh, maupun prediksi-prediksi perkiraan yang akan kita siapkan, dan juga budgeting dari proyek kita ini. Di dalam membuat studi kelayakan, kita juga harus menyiapkan 3 hal ini. Pertama adalah berkaitan dengan cost, karena studi kelayakan juga membutuhkan biaya. Kita meng-hire orang, kita menyiapkan semuanya, kita membutuhkan biaya. Jadi kita menyiapkan cost, biaya untuk studi kelayakan. Yang kedua, kita membutuhkan waktu untuk studi kelayakan. Waktu ini diperlukan semisal kita untuk menganalisis pasar, membutuhkan waktu berapa lama. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah skill. Siapa yang melakukan studi kelayakan? Hasil dari studi kelayakan ini akan sangat berpengaruh terhadap bisnis berikutnya. Jadi, saran-saran pakar atau ahli yang melakukan riset di dalam studi kelayakan ini sangat penting untuk melakukan langkah berikutnya di dalam investasi. Manfaat-manfaat apa saja yang bisa kita peroleh ketika kita melakukan studi kelayakan? Pertama, manfaat semisal bagi masyarakat. Masyarakat tentu untuk mengetahui apakah usaha yang akan dibuka ini akan merugikan atau tidak bagi masyarakat, merugikan bagi lingkungan masyarakat, atau sebaiknya justru menguntungkan bagi lingkungan masyarakat. Jadi ini sangat berpengaruh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang kedua, manfaatnya adalah kepada pemerintah. Pemerintah untuk memberikan landasan pertimbangan dalam pemberian kebijakan, terutama dalam izin usaha atas proposal proyek yang akan diajukan untuk mendirikan suatu bisnis usaha atau melakukan suatu properti. Kemudian bisa juga ini bermanfaat buat investor atau perbankan untuk menilai apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak, apakah visible atau tidak, sehingga perlu didanai atau tidak, atau diambil kebijakan yang lain. Kemudian yang tak kalah pentingnya, yang sangat penting adalah tentunya bagi manajemen internal. Ini sebagai satu pertimbangan dalam mengambil keputusan manajerial, karena fungsi utama adalah di dalam manajemen perusahaan. Dan juga dapat memberikan manfaat bagi yang lain, semisal untuk dunia pengetahuan, untuk memberikan ilmu, baik itu ilmu pengetahuan maupun informasi-informasi yang berharga bagi pengembangan bisnis yang berkaitan dengan proyek maupun di lokasi bisnis sekitar.